Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah setelah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara kisah Nabi Ibrahim masuk ke rumah berhala. Beliau hancurkan berhala-berhala. Setelah dia hancurkan berhala-berhala yang kecil, dia ambil kampak, dia gantungkan di leher berhala yang besar. Setelah itu dia pun pergi. Lalu kemudian pada petang harinya penyembah-penyembah berhala datang dan melihat puing-puing berserakan hancur di atas tanah. Mereka menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Yang melakukan ini bukan aku,
tapi yang melakukan ini adalah berhala yang besar. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Kalau kalian tidak percaya, maka tanyalah berhala-berhala itu kalau memang mereka bisa berbicara. Apa yang sedang diajarkan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim sedang mengajak manusia berpikir, berdialog. Kalau berhala-berhala itu tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan kamu. Kalau kamu meminta tolong kepada berhala, sedangkan berhala pun tidak bisa menyelamatkan dirinya dari tangan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ingin mengajak umat untuk berpikir logis, masuk akal, rasional. Fas'aluhu, tanya berhala-berhala itu in kanu yantiqun, kalau memang mereka bisa berbicara. Kisah ini dituliskan dalam Al-Quran. Lalu kemudian orang-orang yang kalah berdialog dengan otak, mereka akan menggunakan otot. Lalu dengan kekuasaan mereka menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berkata, "Harriquhu", bakar dia, matikan dia, bunuh. Hari ini orang yang kalah berdialog dengan otak tidak dibunuh fisiknya, tapi dibunuh karakternya, dibunuh dirinya di depan orang banyak dengan bully dan caci maki. Apa bedanya dengan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim setelah itu kemudian diikat dan dibakar. Ketika itulah mukjizat datang. Pertolongan Allah itu selalu datang di akhir cerita. Setelah Allah melihat usaha optimal dari seorang hamba, Allah ingin melihat mana jihadmu, Allah ingin melihat mana usahamu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Allah kepada api yang berkobar? Ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang tabiatnya panas membakar, saat itu meninggalkan jati dirinya, menjadi kesejukan dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah orang kalau sudah tunduk kepada Allah, maka Allah tundukkan semua makhluknya untuk bersimpuh sujud di kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini kalaulah Nabi Ibrahim itu hidup di zaman ini, maka orang akan mengatakan Nabi Ibrahim berasal dari kalangan intoleran. Mengapa tidak toleransi, membiarkan orang menyembah apapun? Kita berbicara di dalam masjid, kita berbicara dalam khutbah Jumat di antara umat Islam. Islam bukan mengajarkan intoleran. Islam menebarkan kasih sayang, menyelamatkan orang dari menyembah batu, menyembah pohon kayu, menyembah hantu, kepada menyembah Allah. La ilaha illallah. Wa man yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari jalan selain tauhid kepada Allah, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Amal-amalnya sia-sia, perbuatannya hanya akan menjadi debu semata. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Karena rasa sayang Nabi Ibrahim lah, maka dia hancurkan patung-patung itu. Karena rasa sayang Nabi Ibrahim lah, maka dia ajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapan Nabi Ibrahim itu yang kita bawa di awal sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, aku diperintahkan untuk melakukan dan mengucapkan itu. Wa ana minal muslimin, aku muslim, aku hanya berserah diri kepada Allah, aku hanya takut kepada Allah.
aku hanya meminta kepada Allah, aku hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari berganti, musim berubah, sampailah masa berikutnya yang datang adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu semuanya mempertuhankan Fir'aun. Dia dengan lantang dan gagah berkata, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi di antara kamu semua. Sampai akhirnya ada seorang perempuan lemah, tukang sisir rambut, keluarga Fir'aun. Dia berkata Bismillah atas nama Allah. Ternyata di zaman apapun selalu ada mata-mata yang cari makannya dari bohong dan dusta. Dia laporkan itu kepada Fir'aun. Ada orang yang tidak mempertuhankanmu, dia menyebut nama Allah. Maka perempuan itu ditangkap. Yang dia aniaya bukan dia. Kalau dia yang disiksa, dianiaya, dia tahan. Dinyalakan api yang besar, dihidupkan kuali yang besar, dengan minyak yang sangat banyak, dimasukkan anaknya satu persatu. Ada orang yang tahan ketika dirinya dianiaya, tapi keluarganya tidak tahan, anaknya tidak tahan, sepupunya tidak tahan. Janganlah engkau melawan Fir'aun, karena kami tidak tahan. Apa yang dialami oleh tukang sisir keluarga Fir'aun dialami orang dari zaman ke zaman. Musim boleh berganti, tapi yang dialami manusia pada sejatinya itu saja. Tapi dia kuat, dia tegar, sampai pada akhirnya satu persatu anaknya itu dibakar hidup-hidup, dan pada puncaknya dia pun disiksa dengan kematian yang mengerikan. Apa balasan Allah Subhanahu wa ta'ala saat Isra dan Mi'raj? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium harum bau semerbak yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan, suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Kalau Allah memperlihatkan surga, biasa. Kalau Allah memperlihatkan neraka, biasa. Kalau Allah memperlihatkan Lauhul Mahfuz, biasa. Kalau Allah memperlihatkan Al-Baitul Ma'mur, biasa. Karena itu semua memang makhluk-makhluk yang besar. Tapi ketika Allah menyampaikan harum semerbak, hanya makam seorang perempuan yang biasa-biasa saja, perempuan yang lemah, perempuan yang dijadikan sebagai simbol penderitaan, tapi dia hebat, gagah, perkasa, mempertahankan imannya demi mempertahankan menyebut nama Bismillah. Hanya karena kata Bismillah yang keluar dari mulutnya, hanya kata Bismillah dari lisannya, anak-anaknya mesti mati, dia pun mesti terbakar dalam kobaran api yang dahsyat. Tapi Allah ingin mengangkat derajatnya, sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihissalam, bau harum semerbak apa ini Jibril? Apa yang amat sangat mengharumkan ini? Jibril menjawab, itulah seorang perempuan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari berganti, musim berubah, cerita dunia pun sebenarnya itu saja. Sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu suku nama berhalanya Naham. Mereka menyembah Naham. Lalu kemudian datang sahabat Nabi bernama Abi Dzar Al-Ghifari dari suku Bani Ghifar. Bani Ghifar terkenal dengan perampoknya. Semua orang-orang yang lewat di kampung mereka tidak ada yang lepas dari kejahatan Bani Ghifar. Lalu kemudian salah seorang Bani Ghifar bernama Abi Dzar membawa susu satu gelas untuk berhala bernama Naham.
Dia letakkan susu 1 gelas di depan berhala patung Naham. Lalu dia pun berdoa meminta. Setelah dia berdoa, tak lama kemudian datang seekor anjing menjilat-jilat susu di dalam cawan. Setelah air susu habis diminum anjing, lalu kemudian anjing itu mengangkat sebelah kakinya dan mengencingi patung berhala Naham. Saat itulah Abizar menggunakan otaknya. Dia berpikir, air susu yang aku bawa untuk berhala habis diminum anjing. Setelah itu anjing terkencing tanpa ada satupun yang bisa menolaknya. Kalau aku berdoa kepadanya minta rezeki, aku meminta kepada berhala supaya dijauhkan dari musibah, ternyata rezeki berhala diminum anjing. Dan musibah kencing pun tak dapat ditolak untuk berhala. Untuk apa aku menyembah berhala? Lalu kemudian Abizar mendapat berita ada seorang nabi penutup para rasul yang mengajarkan bahwa berhala bukan Tuhan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia datang bersyahadat, saksikanlah wahai Muhammad, aku bersaksi tiada Tuhan selain engkau. Berhala Naham bukan Tuhan. Wa asyhadu annaka, aku bersaksi bahwa engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul utusan Allah. Lalu kemudian dia meninggalkan Naham. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah cukup kuat di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi pergi bersama para sahabat, 10.000 pasukan. Mereka masuk ke kota Makkah tahun 8 Hijrah. Lalu kemudian Nabi menghancurkan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari perunggu, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. 360 berhala di sekitar Ka'bah, sampai kiri, kanan, depan, belakang, atas dan bawah. Nabi mengumpulkan semuanya, membakar dan menghancurkannya. Andailah hidup Nabi Muhammad SAW hari ini, dia akan dilaporkan ke Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai pemimpin yang intoleran, yang tidak menghormati keyakinan orang lain. Apakah Nabi Muhammad itu kejam? Apakah dia jahat? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutus engkau sebagai rahmat untuk semesta alam. Apa makna rahmat? Menyelamatkan orang lain dari kemusyrikan, menyelamatkan orang lain dari kesesatan, menyelamatkan orang lain dari neraka jahanam. Itulah kasih sayang para habaib yang datang ke Nusantara. Karena rahmat Allah lah mereka datang. Dipukul ombak, dihempas gelombang, padahal negeri mereka subur. Di tepi Teluk Arab, pantai mereka ikatnya banyak, tanah mereka subur. Untuk apa mereka datang kemari? Mereka datang ingin mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka ingin kita selamat dari menyembah makhluk kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada hari ini orang berkata menggunakan Al-Quran, memakai ayat-ayat, membawa-bawa nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu orangnya lembut, Nabi Muhammad itu orangnya baik, Nabi Muhammad itu orangnya penyayang, penuh dengan kasih. Kenapa tidak kau ceritakan bagaimana Nabi membersihkan kota Makkah dari penyembahan berhala, menghancurkan Lata dan Uzza sampai bersih semuanya, berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan. Kasih sayang bukan diam melihat kemungkaran. Khamar mungkar, judi mungkar, zina mungkar, tapi ada yang lebih mungkar
persekutukan Allah. La tusyrik billah, jangan kau persekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Mempersekutukan Allah adalah perbuatan mungkar yang paling besar di antara semua kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robahlah dengan tangan. Kalau kau punya kekuasaan, pakai kekuasaan kau untuk menolong hamba Allah supaya menyembah Allah. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa bilisani, gunakan lidah. Pakai lisanmu untuk mengajak orang ke jalan Allah. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa biqalbi, kau pengecut, kau penakut, cukup diam saja. Hari ini orang tidak sadar dengan kepengecutannya. Jiwanya sebetulnya takut, ngeri, cemas. Bukannya diam, malah membela kebatilan. Kalau tanganmu belum sanggup untuk menolong yang hak, maka jangan bertepuk tangan melihat kebatilan. Begitu pesan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau mulutmu belum sanggup lantang untuk menunjukkan ini batil, ini benar, maka jangan gunakan lisanmu untuk mendukung kemungkaran. Karena sampai masanya nanti kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau tak sanggup menolong kebenaran, menolong yang hak dengan kekuasaanmu, dengan lisanmu, dengan tanganmu, kau hanya bisa diam dengan hatimu, sesungguhnya engkau adalah selemah-lemah makhluk. Wa dzalika adhaful iman. Yang paling menyedihkan, sudahlah tak sanggup menolong kebenaran, malah mensupport, memberikan dukungan kepada kebatilan. Siapa yang kau cari? Keridhaan siapa yang kau minta? Kau hanya ingin menyenangkan hati orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan manusia, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Silakan hidup dengan cara Namrus memusuhi Ibrahim. Silakan hidup dengan cara Fir'aun memusuhi Musa. Silakan kau hidup dengan cara Abu Jahal dan Abu Lahab memusuhi dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh pada akhirnya semua akan mati. Namrus mati, Fir'aun mati, Abu Jahal mati, Abu Lahab mati. Nama-nama itu diabadikan dalam Al-Quran sebagai iktibar pelajaran bagi manusia di akhir zaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa khulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.